apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kondisi bayi yang ditemukan dalam posisi dipeluk ibunya yang sudah meninggal dunia di Pati mulai membaik. Mayat pria ditemukan membusuk di sebuah sumur di Pati. Komplotan maling kembali membobol sebuah sekolah dasar negeri di kota Semarang. Salah satu pelaku hanya memakai celana dalam. Kondisi bayi yang ditemukan dalam pelukan ibunya yang meninggal di Pati mulai membaik. Kondisi tubuh bayi dapat sempat membiru karena dehidrasi lantaran tidak mendapat asupan susu dan makanan selama 2 hari. Kondisi bayi yang mengalami kekurangan cairan saat ditemukan dalam pelukan ibunya yang meninggal dunia mulai membaik. Saat ini bayi berusia 1 bulan itu masih dirawat intensif di ruang perinatal Rumah Sakit Umum Daerah Suwono Pati. Bayi malang ini sempat mengalami dehidrasi berat dan kondisinya kritis akibat kekurangan cairan. Selama 2 hari, bayi berada dalam pelukan ibunya yang meninggal sehingga tidak mendapat asupan susu dan makanan. Bayi sempat mengalami kejang-kejang dan gangguan pernapasan. Sudah membaik kok, sudah membaik. CPAP-nya sudah dilepas, sekarang tinggal diberikan O2. Oksigen dengan biasa itu, dengan selang itu loh, sudah biasa. Kemudian ya nanti kejangnya sudah enggak kejang lagi. Ya, berangsur-angsur ini lebih baik dari kemarin. Jika kondisinya sudah benar-benar pulih, bayi baru bisa dibawa pulang ke rumah. Sedangkan 2 kakaknya dirawat keluarga di rumah keluarga. Arif Nur melaporkan dari Pati. Sementara polisi menetapkan ayah sang bayi sebagai tersangka karena menganiaya istrinya hingga tewas. Penganiayaan dipicu rasa cemburu karena pelaku curiga istrinya selingkuh dengan pria lain. Masyuri hanya bisa menyesali seumur hidup perbuatannya sehingga kehilangan istri tercinta Budiati. Kini bahkan ia tidak bisa menemani 3 buah hatinya karena harus menjalani proses hukum. Polisi menetapkan Masyuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap istrinya di Desa Kutoharjo, Kecamatan Juwana, Pati. Ia memukul kepala istrinya dengan tangan sehingga kondisi korban terus memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini berdasarkan keterangan tersangka dipicu rasa cemburu. Pelaku curiga istrinya selingkuh dengan pria lain lantaran korban menolak saat pelaku hendak mengecek isi percakapan WhatsApp. Dari pelaku menyampaikan atau alasan dia melakukan kekerasan atau pemukulan ini karena cemburu ketika dia mau melihat HP korban melarang. Sehingga pelaku memiliki dugaan mungkin apakah korban punya punya pacar lain atau apa. Masyuri tidak mengelak, namun korban tidak meninggal seketika. Setelah memukul istrinya, ia berangkat menuju Rembang untuk membeli garam pada hari Senin. Sekembali dari Rembang pada Rabu malam, ia mendapat istrinya sudah meninggal dunia. Mirisnya korban meninggal sambil memeluk bayinya, sedangkan 2 anak lainnya memeluk ibunya dari belakang. Diperkirakan korban meninggal dunia pada hari Senin atau Selasa. Korban diketahui baru sebulan melahirkan anak ketiga. Diduga karena kondisinya belum pulih sehingga korban tidak kuat menerima pukulan pada bagian kepala. Sementara jenazah Budiati dimakamkan pihak keluarga pada Kamis sore. Seluruh desa berduka karena ibu 3 anak ini meninggal justru di tangan suaminya sendiri dan meninggalkan 3 orang anak yang masih balita. Kematian tidak wajar Budiati sudah diduga keluarga sejak jasad ditemukan. Wajah korban lebam kehitaman, ada benjolan bekas pukulan pada kepala bagian kanan belakang, lebam pada dada, dan luka sobek pada lengan bekas cakar tangan. Ini hitam. Matanya 2 yang terbuka, terus ini hitam, terus paru-paru kiri hitam, terus ini bekas benturan benjol. Udah itu, sampai misalnya saya nggak mungkin anak saya itu nggak dihajar. Jenazah Budiati ditemukan di kontrakan sambil memeluk bayinya yang masih berusia 1 bulan. Sedangkan 2 anaknya yang lain berusia 4 tahun dan 2 tahun ditemukan dalam kondisi lemas sambil memeluk jenazah ibunya.
Arif Nur melaporkan dari Pati. Jenazah Ibu Budiati ditemukan dalam posisi memeluk bayinya yang baru lahir di rumah kontrakan Desa Kutoarjo Pati. Sedangkan dua anaknya yang lain memeluk jenazah ibu. Pemandangan memilukan terjadi di Desa Kutoarjo Pati Rabu malam. Seorang ibu bernama Budiati ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya. Yang lebih membuat miris, sang ibu memeluk bayinya yang baru berusia 1 bulan. Sedangkan dua anak lainnya berusia 4 dan 2 tahun memeluk jenazah sang ibu. Diduga kedua anaknya tidak mengetahui bila sang ibu sudah meninggal dunia. Polisi memasang garis polisi di rumah kontrakan korban untuk kepentingan penyelidikan. Bayi berusia 1 tahun langsung dievakuasi warga ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi berat, sedangkan dua anak lainnya dirawat pihak keluarga. Jenazah pertama kali ditemukan suami korban saat pulang dari Rembang. Kondisi jenazah mulai membiru dan mulai menyebar aroma tak sedap sehingga diduga korban meninggal 2 hari sebelumnya. Pas saya ke situ memang sudah meninggal dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya. Bayinya juga meninggal atau bayinya langsung saya bawa ke Suwondo. Masih hidup cuma udah dehidrasi berat. Polisi bergerak cepat dengan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian Ibu Budiati. Kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman, termasuk kita juga sedang menunggu hasil otopsi. Sudah ada beberapa saksi yang kita periksa, termasuk dari tetangga sekitar maupun keluarga. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Suwondo Pati untuk diautopsi. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pria ditemukan meninggal di sebuah sumur sedalam 3 meter di Pati. Diduga mayat sudah beberapa hari di dalam sumur karena kondisinya sudah membusuk. Warga Desa Puri, Pati heboh dengan penemuan mayat tanpa identitas di sumur sedalam 3 meter Sabtu siang. Mayat terlihat mengenakan baju warna merah dan sarung merah, sementara kondisinya sudah membusuk dan dikerubuti belatung. Mayat ditemukan oleh seorang warga yang sedang menyemprot pohon di sekitar sumur. Salah satu warga mengaku sudah mencium bau menyengat selama sepekan terakhir, namun tidak menyangka bau tersebut berasal dari mayat. Bau pas, kirain tuh batang kucing selama 7 hari sama suami saya bilang gini, loh mas ini batang tikus sama batang kucing kok mambulnya nggak sampai begini gitu loh, tapi nggak tahu ada kejadian itu. Proses evakuasi membutuhkan waktu 3 jam. Setelah dievakuasi, mayat dibawa ke Rumah Sakit RAA Suwondo Pati untuk diidentifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah selesai proses evakuasi, kemudian jasad korban dibawa ke RSUD Suwondo untuk dilakukan proses identifikasi. Belakangan terungkap, mayat teridentifikasi sebagai Supartono yang dicari oleh keluarganya karena tidak pulang selama beberapa hari. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pemuda tewas tenggelam di Waduk Kembangan Desa Mororejo, Sragen saat hendak mengambil ponsel yang terjatuh. Tim SAR gabungan langsung mencari korban begitu mendapat laporan. Sebagian tim masuk ke dasar Waduk Kembangan tempat korban tenggelam, sedang tim lain menyusuri kawasan waduk. Sejam kemudian, tim akhirnya menemukan korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dikirim ke RSUD Sragen untuk divisum. Korban bernama Eko Sularno asal Karanganyar diketahui tenggelam saat hendak mengambil ponsel yang jatuh ke dalam air. Diduga korban terpeleset hingga akhirnya tenggelam. Pada saat duduk naruh HP, ternyata HP-nya itu jatuh. HP-nya jatuh, refleks mau ngambil HP, ternyata itu curang dan sampai pas di air itu pas nyamperin itu terpeleset jatuh ke dalam waduk. Puluhan pelajar dari 3 sekolah menengah kejuruan di Brebes terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Pantura Tanjung. Seorang pelajar dilaporkan menderita luka akibat sabetan senjata tajam.
Tawuran antara pelajar terjadi di Jalan Pantura, Kecamatan Tanjung Brebes, Kamis sore. Mereka saling menyerang menggunakan senjata tajam. Para pelajar ini berasal dari 3 sekolah kejuruan. Polisi yang datang langsung melakukan sweeping di setiap lokasi untuk mencegah tawuran meluas. Puluhan senjata tajam jenis parang dan celurit ditemukan di semak-semak dan parit. Akibat tawuran, 1 pelajar dirawat rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung karena mengalami luka bacok pada bagian tangan. Ini karena adanya 2 kelompok yang memang sudah melakukan perjanjian sebelumnya melalui media alat komunikasi atau melalui WA, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut di daerah Tanjung. Puluhan pelajar telah menjalani pemeriksaan untuk diminta keterangan, namun polisi belum menetapkan tersangka. Sugiartono melaporkan dari Brebes.